お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan perkataan dari Mayuri terkait kebusukan departemen visual yang berusaha menyembunyikan kebenaran masa lalu. Dan di akhir chapter, kita juga dikejutkan dengan perkataan Urahara tentang Ginjo yang ternyata memiliki reatsu campuran sama seperti Ichigo. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter ini, kita kembali diperlihatkan pada situasi yang terjadi di Rukongai saat ini, di mana saat itu Candice tengah memulai pertarungannya melawan Ginjo dan kawan-kawan. Sedikit mengingatkan bahwa Candice ini merupakan seorang Quincy yang pada peperangan lalu berhasil dikalahkan oleh Shinigami. Pada waktu itu, di saat peperangan baru saja berakhir, dirinya bersama dua Quincy lain telah ditangkap dan dijadikan tawanan perang oleh anggota Litbang Divisi 12. Selain itu, Candice juga telah diteliti dan diotopsi oleh para anggota Litbang yang dipimpin oleh Mayuri. Sehingga saat ini, setelah 6 bulan berlalu sejak peperangan, Candice tidak lebih dari sekedar aset milik pusat Litbang dan dijadikan sebagai anjing pemburu. Dan apa yang dilakukannya saat ini kepada Ginjo dan kawan-kawan merupakan perintah langsung dari Mayuri yang telah memberinya penawaran akan sesuatu. Diketahui bahwa beberapa hari sebelumnya, di pusat penelitian dan pengembangan, saat itu Candice yang masih berada dalam sebuah tabung berisi cairan tengah didatangi oleh Mayuri. Di sana, Candice diberitahukan beberapa fakta yang telah terjadi selama dan setelah peperangan berlangsung, yang mana hal itu sontak membuatnya sangat terkejut. Apalagi perihal fakta mengenai rekannya, yaitu Lily, Gigi, dan Bambi yang ternyata masih hidup. Kemudian setelah itu, Mayuri yang telah menjelaskan beberapa fakta tersebut kini mulai mengungkapkan niat yang sebenarnya. Di sana dirinya memberikan tawaran kepada Candice. Jika Candice dan yang lain bersedia patuh dan menuruti perintahnya, maka dirinya akan membebaskan Candice dan yang lain agar bisa bertemu kembali dengan Lily dan kawan-kawan. Dari sini bisa kita sadari bahwa apa yang dilakukan oleh Mayuri terkesan sangat licik dan kejam. Tetapi yang belum kita tahu bahwa jika dibandingkan dengan dirinya di masa lalu, apa yang dilakukannya saat ini terbilang cukup halus. Karena ternyata di masa lalu, Mayuri telah banyak melakukan penelitian mengerikan terhadap para Quincy. Dan dalam penelitian itu, terkadang dirinya tidak segan memotong-motong Quincy, menggilingnya menjadi partikel-partikel halus, mengebor tengkoraknya saat masih hidup, dan terkadang membiarkan Quincy itu tewas sampai hangus selama penelitian. Sementara itu, Candice yang mendapat tawaran tersebut dari Mayuri kemudian menyetujuinya. Meski dalam hatinya dia sama sekali tidak percaya pada Mayuri, tapi keputusannya ini dia anggap sebagai peluang emas agar bisa pergi ke dunia luar dan mencari informasi terkait keberadaan Lily dan yang lain. Walaupun dirinya harus rela ditanamkan alat yang bisa menyetrum tubuhnya jika mencoba melawan perintah Mayuri. Kembali lagi pada situasi saat ini di mana Candice tengah bertarung melawan Ginjo di suatu tempat di Rukongai. Di sana, meski kekuatannya telah melemah akibat terdampak Auswahlen Yuhava, tapi berkat alat ciptaan Mayuri, Candice saat itu mampu menciptakan sebuah petir besar ke arah Ginjo dan kelompoknya. Namun meski begitu, di sisi lain Ginjo dan kelompoknya ini ternyata mampu menangani serangan Candice menggunakan kemampuan dari Tsukishima yang bernama Book of the End, di mana kemampuannya ini mampu mengubah arah masa lalu dari suatu objek yang ditebasnya. Dan saat itu, dengan menebas sebuah pohon kecil di sampingnya, Tsukishima berhasil memberikan sebuah ingatan pada pohon tersebut hingga membuatnya menjadi pohon yang sangat besar. Dan akhirnya berkat keberadaan pohon tersebut, serangan Candice pun mampu dihalau. Sementara itu, seakan tak ingin diam begitu saja, Ginjo yang saat itu cukup bersemangat dengan sigap langsung melancarkan serangan balasan ke arah Candice menggunakan pedangnya. Namun sayang, serangan dari Ginjo tersebut ternyata juga mampu dihindari oleh Candice. Kemudian setelah dilancarkannya serangan itu, Ginjo pun sempat berdiskusi dengan rekan-rekannya terkait mengapa seorang Quincy tiba-tiba saja menyerang mereka. Dan satu-satunya alasan yang mereka pikirkan adalah bahwa ini semua mungkin saja ada hubungannya dengan fenomena munculnya agama Exclusion di dunia manusia.
Sementara itu, tak jauh dari tempat pertarungan, ada satu orang Quincy lagi yang ditugaskan oleh Mayuri untuk menangkap para Fullbringer. Dia adalah Nanana Najakub. Saat ini dalam menjalankan tugasnya sebagai tawanan perang seperti Candice, dirinya tengah mengamati jalannya pertarungan. Sedikit ingin mengingatkan lagi bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Najakub adalah mampu menganalisa celah reatsu dari musuh dan merobeknya hingga aliran reatsunya terhenti. Dan kini setelah mencoba menganalisa reatsu milik para Fullbringer, dirinya pun sedikit terkejut melihat reatsu Hollow yang tercampur dengan reatsu mereka. Kita berpindah ke kediaman Urahara di dunia manusia, di mana saat itu Hisagi baru saja terkejut setelah mendengar pernyataan Urahara yang mengatakan bahwa Ginjo memiliki reatsu yang hampir sama dengan Ichigo. Karena yang dia tahu, Ginjo hanyalah seorang Fullbringer yang dulunya pernah menjadi Shinigami pengganti. Dan sebelum ini dirinya memang pernah mencoba mencari tahu tentang kekuatan Fullbring. Namun sayang hal itu tak pernah tercatat dalam perpustakaan agung Soul Society. Dan hal ini menurutnya sangat aneh sekali jika Soul Society tidak pernah mengetahui kekuatan Fullbring mengingat mereka ini telah berdiri selama ribuan tahun. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Hisagi pun mencoba menanyakan pada Urahara tentang kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki Ginjo sebagai seorang Fullbringer. Mendengar pertanyaan itu, Urahara pun menjelaskan bahwa sejauh yang dia tahu, Fullbringer ini merupakan hasil mutasi genetik di mana seorang manusia mengalami perubahan secara paksa karena adanya faktor dari luar, yaitu faktor dari reatsu Hollow yang tertinggal di tubuh ibu mereka. Dalam arti yang luas, Sado dan Orihime pun sebenarnya juga termasuk dalam kasus ini. Hanya saja kekuatan mereka berdua muncul akibat dari pengaruh keberadaan Hogyoku. Dan terkait Soul Society yang tidak pernah mengungkapkan kekuatan Fullbring, Urahara hanya curiga pada satu hal, yaitu pada departemen visual, yang mana departemen ini dikendalikan oleh keluarga Tsunayashiro. Dari sini, kepingan-kepingan puzzle sudah mulai saling terhubung. Dari perkataan Urahara tersebut, bisa disimpulkan bahwa mungkin saja ada hubungannya antara Fullbringer dengan keluarga Tsunayashiro. Dan jika iya, apakah ini juga ada hubungannya dengan insiden pembantaian para Fullbringer di masa lalu? Apakah keluarga Tsunayashiro memang terlibat dalam peristiwa itu? Jawabannya patut kita tunggu. Kembali lagi pada pertarungan yang terjadi di Rukongai antara Candice melawan para Fullbringers. Saat itu, beberapa kilatan petir dan gemuruh guntur semakin bergejolak di sana, yang mana membuat para warga di sana pun mulai bersembunyi di rumahnya. Namun, meski cukup membuat keributan, pertarungan itu rupanya malah diacuhkan oleh para pasukan Shinigami yang berjaga di sekitar sana. Karena informasi terkait keributan itu memang sengaja telah disembunyikan oleh Mayuri dengan mengatakan bahwa itu hanyalah penelitian yang dilakukan oleh Divisi 12. Kemudian di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba saja telah datang salah satu rekan dari Candice yang juga diperintahkan oleh Mayuri, yaitu Meninas McAlon, seorang mantan Sternitor dengan kemampuan The Power. Di sana dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Meni berhasil membuat Ginjo dan kawan-kawan mulai kewalahan. Di sisi lain, Giriko yang melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Meninas, sontak tak ingin diam begitu saja. Dengan mengerahkan kemampuan khasnya, saat itu Giriko mulai berubah wujud menjadi sosok besar dengan otot yang sungguh kuat. Kemudian setelah saling berhadapan, Giriko dan Meni pun mulai terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Sungguh pertarungan yang sangat pas mengingat keduanya memang sama-sama mengandalkan kekuatan fisik. Sementara itu, di pusat penelitian dan pengembangan, Mayuri yang sedari tadi menonton melalui monitor tampaknya cukup menikmati pertarungan tersebut. Namun di tengah situasi yang cukup tenang itu, tiba-tiba saja Mayuri dikejutkan dengan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa di sekitar pertarungan mereka telah muncul sebuah gerbang Garganta. Lalu setelah melihat pola reatsu pada laporan tersebut, Mayuri pun akhirnya tahu siapa sosok yang tiba-tiba saja muncul melalui gerbang Garganta itu. Dia adalah sosok Arrancar yang dulu pernah beraliansi dengan Urahara. Dia adalah Grimmjow Jiger Jaques. Dan saat ini Grimmjow yang telah tiba di Soul Society itu kemudian langsung melesat mendekati lokasi di mana Quincy dan Fullbringer tengah bertarung. Lalu setelah sampai dan melirik beberapa orang yang terlibat dalam pertempuran, tanpa basa-basi Grimmjow langsung mengatakan bahwa tujuan utamanya kemari adalah untuk mencari seorang anak bernama Hikone. Seakan menganggap bahwa Ginjo dan yang lain tahu akan anak itu, Grimmjow pun kemudian menyuruh mereka semua untuk segera menyerahkan anak kecil tersebut. Yang mana hal itu sontak membuat para Quincy dan Fullbringer di sana cukup terkejut dan keheranan dibuatnya. Dan kini dengan telah munculnya Grimmjow di sana,
setiap fraksi yang pernah menjadi musuh Ichigo semuanya telah berkumpul, baik Quincy, Arrancar maupun Fullbringer. Ketiganya saat ini tampaknya akan terlibat dalam sebuah bentrokan di Soul Society, rumah bagi para Shinigami. Di awal chapter ini memperlihatkan situasi yang terjadi di Las Noches, tempat di mana dulu merupakan markas dari Aizen. Saat itu, Haribel, Nell, dan juga Roadborn tengah kebingungan akan hilangnya Grimmjow dari Hoikomundo. Seakan mencoba menebak, mereka pun mengira bahwa mungkin saja saat ini Grimmjow tengah ingin membalas dendam terhadap anak bernama Hikone yang sempat menyerang Hoikomundo. Dan jika memang benar, tentunya hal itu sangat membuat mereka khawatir mengingat anak tersebut memiliki sebuah Zanpakuto aneh yang menurut mereka sangat berbahaya. Kita kembali lagi ke kediaman Urahara. Saat itu berbicara tentang Hollow, tiba-tiba saja Hisagi teringat akan beberapa Arrancar yang dulu pernah membentuk aliansi dengan Urahara. Yang mana saat peperangan melawan Quincy, Urahara bekerja sama dengan Grimmjow dan juga Nell. Merasa bahwa tindakan tersebut berpotensi dianggap sebagai kejahatan, Hisagi pun bertanya pada Urahara tentang mengapa mereka semua tidak dimusnahkan saja seperti Hollow pada umumnya. Mendengar pertanyaan dari Hisagi itu, Urahara pun menjelaskan bahwa para Arrancar ini berbeda dengan Hollow biasanya. Mereka pada dasarnya tercipta dari ribuan jiwa, entah penggabungan jiwa ataupun hasil mangsa-memangsa. Dan Arrancar ini sejatinya dilahirkan memiliki naluri dan pikirannya sendiri, yang mana membuat mereka mampu diajak berdiskusi dan juga bernegosiasi. Bahkan jika dibandingkan, mereka ini lebih mirip manusia daripada Hollow yang tak punya pikiran. Oleh karena itu, selama mereka tidak mengancam bahaya, akan lebih baik jika tidak mencari masalah dengan mereka. Kemudian, di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba saja Urahara dikejutkan dengan situasi yang baru saja terjadi di sana. Urahara merasakan bahwa saat ini, kota Karakura sepertinya tengah dikepung oleh sesuatu. Sambil bersiap siaga, Urahara pun langsung menyuruh Hisagi untuk segera melepaskan segel Gentai Kaijo. Sementara itu, di suatu tempat di Soul Society, di dalam sebuah ruangan penuh monitor yang disinyalir milik Departemen Visual, Tokinada tengah tersenyum melihat kemunculan seorang Arrancar di Soul Society. Seketika itu juga dia pun langsung menghubungi Hikone menggunakan sebuah alat komunikasi. Melalui alat tersebut, Tokinada menyuruh Hikone untuk ikut terlibat dalam pertarungan yang tengah terjadi di pinggiran Rukongai itu. Karena menurutnya pertarungan ini bisa menjadi latihan kedua bagi Hikone dalam menggunakan Iko Mikidomoe yang memang terbilang sulit untuk dijinakan. Karena bagaimanapun pedang tersebut berbeda dari Zanpakuto pada umumnya yang berasal dari Asauchi. Ini sama halnya seperti Kuten Kyokoku miliknya dan Hakyoken milik keluarga Ise yang diwariskan turun-temurun. Dan menurutnya yang mampu menggunakan Zanpakuto tersebut hanyalah Hikone, Kurosaki Ichigo, dan satu lagi adalah Kugo Ginjo yang saat ini tengah bertarung di Rukongai. Kemudian setelah selesai memberi perintah pada Hikone, Tokinada pun menutup alat komunikasinya dan mengalihkan pandangannya pada layar monitor lain, yang mana layar itu menampilkan kota Karakura. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sepertinya Tokinada sudah mengetahui tentang apa yang telah terjadi pada kota Karakura. Terlebih entah kebetulan atau tidak, dirinya pun juga tahu kalau saat ini Kurosaki Ichigo sedang tidak berada di kota tersebut. Sementara itu, di markas Divisi 1, Kyoraku tengah menerima laporan terkait kemunculan Reiatsu Arrancar di pinggiran Rukongai. Meski sebelumnya dia telah menerima laporan bahwa itu merupakan penelitian dari Divisi 12, tapi Kyoraku tidak ingin bersikap terlalu tenang begitu saja. Dia kemudian memerintahkan Okikiba untuk menghubungi Divisi 2 guna melakukan investigasi sesegera mungkin. Setelah memerintahkan Okikiba, Kyoraku pun bergumam bahwa dirinya tidak pernah mengira kalau menjadi seorang komandan akan sesibuk dan sepusing ini. Dirinya lalu teringat akan mendiang Gen Ryusai Yamamoto yang sebelumnya telah menjabat posisi ini selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, kini Kyoraku pun semakin kagum dan respect akan sosok Yamamoto yang selama ini bisa bertahan dari tekanan berat seperti ini. Kembali lagi ke kediaman Urahara. Saat itu, dengan situasi di mana kota Karakura tengah terisolasi oleh suatu hal misterius, Urahara mengungkapkan pada Hisagi bahwa sekarang ini Ichigo sedang tidak berada di kota Karakura. Diketahui bahwa karena adiknya mendapat masalah di suatu tempat di Jepang Barat, Ichigo bersama Orihime, Sado, Rukia, dan juga Renji pergi ke sana untuk memastikan keamanan adiknya itu.
Dengan mengetahui hal tersebut, Hisagi dan Urahara pun sepakat bahwa mungkin saja ini semua sudah direncanakan oleh pihak musuh, di mana musuh memang sengaja membuat Ichigo pergi dari kota Karakura agar bisa melakukan penyerangan ini. Dan sebenarnya sejak Ichigo pergi, Urahara sudah curiga dan memprediksi bahwa penyerangan ini akan terjadi. Itulah mengapa Urahara tidak ikut bersama Ichigo dan tetap bersiaga di sini. Kemudian di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba saja telah muncul sebuah layar televisi di udara. Layar tersebut menghubungkan pada seorang bocah laki-laki yang menanyakan pada Urahara terkait apa sebenarnya yang telah mengisolasi kota Karakura. Bocah tersebut adalah Yukio, seorang Fullbringer mantan anggota Excursion. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel satu ini. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Urahara dan Hisagi untuk mengatasi masalah genting di kota Karakura? Dan bagaimanakah kelanjutan pertarungan yang akan terjadi antara Grimmjow, Ginjo, dan juga para Quincy? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.